Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita semua tahu bahwa tubuh manusia memiliki waktu untuk beraktivitas. Seluruh anggota tubuh, baik luar maupun dalam, akan bekerja secara optimal untuk mendukung aktivitas seseorang. Akan tetapi, tubuh tidak bisa bekerja seharian penuh. Tubuh kita juga memerlukan istirahat dari segala aktivitas. Cara yang dilakukan adalah dengan tidur. Sejumlah pakar kesehatan telah menyatakan waktu tidur yang optimal adalah 8 jam sehari. Dalam waktu tersebut, tidur dapat memberikan dampak positif terhadap tubuh. Islam telah mengatur banyak hal dalam kehidupan, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam dan juga menyampaikannya kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus keluarga yang memiliki akhlak dan kebiasaan baik. Dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan serta membiasakan diri untuk mengamalkannya. Salah satu hal yang tak lepas dari ajaran agama ialah mengenai tidur. Perkara yang mungkin terkesan sepele, bagi sebagian orang ini memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur, bukan tanpa sebab. Adanya larangan tidur pada waktu-waktu tertentu memiliki alasan yang mendasarinya. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula dan sebaliknya. Tidur di waktu yang dilarang Allah bisa mendatangkan keburukan. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung channel-channel Islami agar generasi selanjutnya semakin banyak yang paham juga. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah sehingga sebaiknya dihindari. Yang pertama, tidur setelah salat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah ialah tidur usai menunaikan salat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi, hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kita sebagai umat Islam menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah salat subuh dapat mengurangi produktivitas karena pastinya akan bangun terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah untuk umatnya seperti dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang yang salih karena tidur antara salat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan, karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua,
tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Faktanya, tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan, misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung dan menjadikan pikun. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai salat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum salat Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Para muhaditsin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum salat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukum tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya, dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum salat Isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi sesekali mungkin diperbolehkan jika Anda merasa lelah. Jangan menjadikan kebiasaan untuk tidur sebelum salat Isya. Silahkan tidur setelah salat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan salat sunnah seperti tahajud dan witir. Yang keempat, tidur setelah makan. Hal yang tidak disukai Allah selanjutnya adalah tidur setelah makan, karena hal ini berbahaya bagi kesehatan. Ketika perut dalam keadaan kenyang, biasanya membuat seseorang lebih mudah merasa ngantuk. Hingga akhirnya, banyak dari mereka yang tidur usai makan. Tidur selepas makan dapat menghambat proses pencernaan makanan, memberi tekanan yang tidak baik pada lambung, sehingga makanan berpotensi kembali ke kerongkongan, berisiko diabetes, hingga menyebabkan kegemukan karena adanya timbunan lemak berlebih. Jadi sebaiknya berikan jeda kurang lebih 1-2 jam jika ingin tidur setelah makan. Yang kelima, tidur seharian. Tidur merupakan cara beristirahat paling ampuh untuk mengembalikan energi yang hilang. Namun sebaiknya tidur dilakukan secukupnya saja, jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh. Tidur sepanjang hari dilarang dalam Islam karena berpotensi membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya, misalnya melewatkan sholat 5 waktu yang tentu saja berdosa. Itulah beberapa waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam. Lantas, bagaimana cara tidur sesuai tuntunan sunnah Nabi? Adapun cara tidur berdasarkan teladan Rasulullah, ialah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Pada sebagian riwayat dijelaskan, Rasulullah tidur berbaring di atas rusuk kanan beliau. Terkadang Rasulullah juga tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Bahkan sesekali, Rasulullah pun meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanan. Kemudian Rasulullah berdoa. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan untuk dibaca sebelum tidur adalah sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut. Dari Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan punggungku kepadamu semata. Dengan harap dan cemas kepadamu, aku berikan kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah.
Sahabat yang dirahmati Allah, itulah sedikit penjelasan mengenai waktu tidur yang dilarang dalam Islam dan juga cara tidur sesuai tuntunan Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.